Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya binti Anisatul Mufidah. Nomor NIM 932505218. Mata kuliah KWU 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bahasa amiyah. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa sih bahasa amiyah itu. Bahasa amiyah atau ragam non-standar, menurut Emil Badi Yaqub, bahasa amiyah ini sering disebut juga dengan al-lahjah. Al-lahjah yaitu bahasa yang digunakan dalam urusan-urusan yang tidak resmi atau biasa. Nah, yang diterapkan dalam keseharian. Istilah familiarnya itu adalah bahasa gaul. Nah, dalam ini adapun istilah-istilah yang sering digunakan oleh para ahli bahasa itu menyebut bahasa amiyah ini yaitu ada beberapa macam. Yang pertama, as-saikal al-lughawi ad-daraj al-lahjah asy-syai'ah. Kemudian ada al-lughah al-arabiyah al-amiyah dan lain-lain, masih banyak. Nah, bahasa amiyah itu tidak bisa disejajarkan dengan bahasa Arab Fusha atau bahasa Arab resmi. Nah, bahasa Arab Fusha ini adalah lawan kata dari bahasa amiyah. Meskipun bahasa amiyah ini digunakan dalam sehari-hari, tetapi bahasa Arab amiyah ini adalah turunan dari bahasa Arab Fusha. Nah, jika bahasa Arab Fusha adalah bahasa sastra dan bahasa formal, maka bahasa amiyah ini adalah bahasa keseharian dengan dialek-dialek yang berbeda tergantung dari negara Arabnya itu. Orang Mesir itu menggunakan dialek Arab Mesir. Orang Palestina, Lebanon, Yordania, dan Suriah menggunakan dialek Arab Syam dan seterusnya. Nah, menurut dialek Arab, bahasa amiyah ini dibagi menjadi 6. Yang pertama, dialek Mesir. Dialek Mesir ini dialek yang digunakan oleh orang Mesir. Kemudian dialek Maghribi, dialek yang digunakan di Afrika Utara, yaitu Aljazair, Tunisia, Maroko, dan lain-lain. Kemudian ada dialek Syam atau Levantin, dialek yang digunakan oleh orang Arab Suriah, Palestina, Lebanon, dan Yordania. Kemudian ada dialek Irak. Ini adalah dialek yang digunakan di Irak. Namun ada perbedaan antara dialek Irak Utara dan Irak Selatan. Kemudian ada dialek Bahraini atau Arab Timur, yaitu dialek yang digunakan di Arab Saudi, Oman, dan Irak bagian barat. Yang terakhir yaitu ada dialek Teluk. Nah, dialek ini ada di daerah Teluk, yang dipakai di daerah Teluk, yaitu seperti Qatar, Uni Emirat Arab, dan Saudi Arabia. Dan kemudian ada juga beberapa jenis dialek lainnya seperti dialek Hassaniyah yang dipakai di Mauritania dan Sahara Barat. Kemudian ada dialek Sudan yang digunakan di Sudan, daerah Najd yang dipakai di Najd Arab Saudi, dan dialek Yamani yang digunakan di Yaman. Dan perkembangan bahasa Arab amiyah modern ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, diantaranya bahasa Arab yang tersebar di beberapa negara yang tidak berbahasa Arab. Kemudian yang nomor 2 ada faktor sosial politik. Yang nomor 3 ada faktor biologis, dan yang terakhir ada letak bunyi dalam kalimat. Selanjutnya kita akan membahas tentang bahasa Arab amiyah Mesir dan Saudi. Bahasa amiyah Mesir dan Saudi ini adalah bahasa yang mendominasi pasaran pergaulan orang Arab, terutama bahasa amiyah Mesir, di mana sebagian besar negara Arab akan memahaminya, sehingga dalam contoh amiyah hanya diberikan amiyah Mesir dan Saudi, bukan menafikan bahasa amiyah negara lain, dengan mengingat semua negara Arab sendiri itu memiliki amiyah tersendiri. Nah, nanti kita akan membahas tentang contoh-contohnya. Selanjutnya adalah contoh-contoh bahasa amiyah dari Arab dan Mesir. Di sini yang pertama yaitu bahasa amiyah dari Arab dulu. Yang bahasa Indonesianya adalah saya minta maaf. Nah, bahasa amiyahnya dari Arab yaitu ana asif bacanya. Kemudian yang dari Mesir ana muta'asif. Nah, kemudian selanjutnya
Contoh yang kedua yaitu ada yang bisa saya bantu dari bahasa amiyahnya orang Arab yaitu fi hajah. Kemudian dari bahasa amiyahnya orang Mesir fi haga. Nah, di sini ada perbedaan cara mengucapkan J dan G. Kemudian mafi dalam bahasa amiyahnya orang Arab, sedangkan bahasa amiyahnya orang Mesir mafish yang artinya tidak ada. Contoh selanjutnya yaitu dari kata jawah yang artinya di dalam. Nah, dalam bahasa amiyahnya ini adalah bacanya jawah, sedangkan di Mesir itu pakai G, gawah. Selanjutnya contoh yang kedua khush kuddam. Nah, dalam bahasa amiyahnya orang Arab khush kuddam, G-nya dibaca, qafnya. Kemudian dalam bahasa amiyahnya orang Mesir itu bacanya adalah khush uddam, qafnya tidak dibaca. Selanjutnya contoh yang ketiga untuk pertanyaan ishhada, apa ini? Nah, bahasa amiyahnya orang Arab ishhada, kemudian bahasa amiyahnya orang Mesir ida. Nah, ini adalah perbedaannya. Cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Kemudian apabila ada kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.